Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pransya di channel Tia Programming. Nah teman-teman, sangat lama sekali kita tidak membuat video tutorial. Nah di tutorial kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi 4 router, 6 buah PC, 2 server, dan 2 buah switch teman-teman. Jadi kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu seri 4. Kita sudah membuat topologinya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum buat topologinya, kurang lebih seperti ini, silakan teman-teman ikuti dulu ya. Teman-teman boleh klik linknya di deskripsi atau tombol i yang ada di sebelah kanan video ini. Nah bagi teman-teman yang sudah ya, jadi biar project kerja kita sama, jadi silakan teman-teman bikin dulu seperti ini kurang lebih topologinya. Nah kalau teman-teman sudah, langsung saja langkah awal kita istilahnya itu kita definisikan dulu IP-nya teman-teman, biar kita mudah menginputkannya nanti. Sini saya akan bikin switch-nya ini gedung A misalnya ya. Ini switch gedung A, IP-nya kita pakai kelas C ya. Kita 20 saja teman-teman ya, masnya tetap tuh ini. Teman-teman boleh bedakan untuk yang di sebelah kanan, saya definisikan gedung B, IP ini 30 ya teman-teman ya. Atau teman-teman boleh beda, tidak apa-apa. Penting untuk penyetingannya nanti teman-teman harus paham. Di sini sudah kita setting untuk gedung A dan gedung B IP-nya. Maksudnya sudah kita buat ya, belum kita setting. Nah, sekarang kita buat IP masing-masing port ya. Ingat, kalau teman-teman ingat, ini satu jalur, berarti satu IP, yang dibedakan cuma ujungnya saja. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, khusus untuk di video ini ya, karena kita menggunakan kabel serial, sebenarnya menggunakan kabel cross juga bisa teman-teman ya, tapi di video kali ini kita menggunakan kabel serial. Nah kita juga akan mencoba menggunakan IP kelas A teman-teman ya. Jadi kita isi misalnya di sini 10.10.10.1 misalnya untuk port ini teman-teman ya. Teman-teman letakkan di dekat portnya agar nanti kita mudah. Yang ini 10. Nah kita bedakan ini 2 tuh dan seterusnya teman-teman ya. Ini kita kasih boleh 11 atau misalnya saya pengen 20. Ini teman-teman ya, boleh copy saja biar cepat. Kemudian yang di sini juga ya, kita boleh inputkan yang di sini 30 sorry 1 kopikan saja biar cepat. Ini 2 berarti. Kemudian di sini 20, di sini 10, 20, 30 berarti ini 40. Ini terserah teman-teman, sekali lagi ya, teman-teman mau pakai kelas C juga nggak apa-apa, tapi untuk di video kali ini kita akan belajar juga menggunakan kelas A ya. 40. Nah ini sudah teman-teman, ini sudah kita buat untuk IP masing-masing port. Jadi kalau kita setting portnya ini di router ini, maka IP-nya yang ini teman-teman. Begitupun juga di masing-masing router yang lain. Nah sekarang biar kita bisa membedakan, kita bikin nama, misalnya ini router Palembang misalnya, ini router Jakarta. Teman-teman boleh bikin namanya, terserah teman-teman ya. Ini router Bali, Semarang. Biar sama, kecil semua.
ini teman-teman ya. Nah ini sudah selesai kita mendefinisikan IP atau kita kasih merek lah ya, kita kasih title biar mudah. Nah selanjutnya kita langsung saja setting. Yang pertama kita ke router Palembang ini dulu, silahkan diklik. Teman-teman masuk ke CLI seperti biasa, di sini no, kita enablekan dan konfigurasi terminal. Kita set dulu lah mungkin ya hostname-nya. Jadi perintahnya hostname, masukkan namanya itu router Palembang ya. Nah selesai, ini sudah berubah teman-teman ya, dari router ini sudah berubah menjadi router Palembang. Sekarang kita setting ke gedung A dulu teman-teman ya. Kita lihat portnya, teman-teman mungkin beda portnya ya, silakan disesuaikan. Ini FA 0/0, jadi MT FA 0/0, masukkan IP nya seperti biasa 20.1. Nah sudah, jangan lupa di no shutdown biar kabelnya berubah warna hijau teman-teman. Kita exit sekali. Ini sudah untuk gedung A. Kita setting ke port yang menghubungkan antara router Palembang ke router Semarang dulu ya, ini ke bawah ini. Kita cek portnya berapa. Nah ini SE 0/1/1. Nah, kita masukkan INT SE 0/1/1. Perhatikan teman-teman, sudah langsung kita masukkan. Ini IP nya teman-teman ya, yang di samping ini untuk port ini yang 40. Nah, ini kelas A jadi cuma sekali. Jadi kalau kelas A itu 255 nya cuma sekali teman-teman. Kalau kelas B 255 nya 2 kali, kalau kelas C 255 nya 3 kali. Itu teman-teman ya. Kita enter. Oh ya, kita lupa menambahkan IP E. Jangan, perhatikan teman-teman ya, penulisannya takut ada yang salah karena error. Jadi kalau error seperti ini teman-teman tinggal ulangi saja perintahnya. Sudah enter dan jangan lupa di no shutdown. Kita exit sekali. Nah, ini mengapa belum berubah kabelnya, karena di router Semarang belum kita setting, jadi baru di router Palembang saja. Ini sudah selesai. Sekarang ke port yang menghubungkan ke router Jakarta, kita cek. SE 0/1/0, ini IP nya teman-teman ya. INT SE 0/1/0. Masukkan IP nya, hati. Sudah enter dan jangan lupa di no shutdown. Kita exit sekali. Nah ini selesai teman-teman ya. Nah sekarang kalau sudah seperti biasa kita masuk ke router Jakarta juga teman-teman ya. Setting ke router Jakarta. Kita ke Jakarta dulu. Seperti biasa masuk ke CLI. Kalau muncul tampilan seperti ini kita no. Enable seperti biasa, konfigurasi terminal. Kita ganti hostname nya dulu, router ya, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah sini kita set INT SE tadi ini ya teman-teman, SE 0/1/0. Kita masukkan IP nya itu 10.10.10.2. Ini ya IP nya karena port ini kita setting. Kemudian subnet masknya kalau sudah kita no shoot. Nah, ini bakalan berubah karena di sini sudah disetting teman-teman ya. Kalau kita enter, berubah jadi hijau ya. Nah kita exit sekali, kita lanjut ke setting port yang menghubungkan dari Jakarta ke router Bali ini ya. Kita lihat, cek portnya. Nah ini SE 0/1/1. Mungkin di teman-teman beda ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Dan ini IP nya seperti biasa, masuk ke sini, INT SE 0/1/1. Masukkan IP address itu 20.20.20.1. Kalau sudah jangan lupa di no shoot. Jadi settingannya seperti itu teman-teman, diulang-ulang terus. Tinggal
interface sama IP-nya yang beda sebenarnya teman-teman ya. Untuk angka-angkanya sama. Kita exit. Ini sudah selesai, biarkan seperti ini ya tampilan defaultnya. Kita boleh close biar tidak keliru. Kita lanjut ke router Bali ya. Router Palembang sudah, Jakarta sudah, sekarang ke router Bali. Nah, router Bali ini ada 3 port juga karena ada yang menghubungkan ke switch itu menggunakan FA teman-teman ya. Jadi kita setting dulu untuk di gedung B nya, kita cek portnya. Nah, ini FA 0.0. Jadi kita masuk ke CLI seperti biasa. Di sini tinggal ketik no, enable, konfigurasi terminal. Kita ganti dulu hostname nya ya, hostname ini tidak berpengaruh ya untuk huruf besar huruf kecil, tapi usahakan kalau saya sih pakai hurufnya huruf kecil biar mudah. Router Bali sudah berubah, ini langsung set int FA dari 0/0. Masukkan IP nya ini gedung B karena port ini kan IP address 192.168.30.1. sorry, nah, karena ini kelas C jadi 255 nya 3 kali teman-teman ya. Dan kita no shutdown jangan lupa, dan kita exit. Maka akan berubah warna kabelnya, akan menginisialisasi. Nah, ini sudah dari router Bali ini ke gedung B. Sekarang dari router Bali ke Jakarta dulu ya. Kita cek portnya teman-teman ya. Nah, ini SE 0/1/1 dan ini IP nya teman-teman seperti biasa. Masukkan int SE, ini awas hati-hati SE ya karena serial kabelnya. Kita masukkan IP nya 20.2.255.0. Nah, jangan lupa seperti biasa no shutdown, exit. Nah, ini sudah berubah warna kabelnya. Sekarang kita masuk ke dari router Bali ke router Semarang. Sama, ini juga IP nya teman-teman. Kita cek lagi portnya teman-teman ya. Oke, kayaknya tertutup ini guys. Sebentar, kenapa tidak mau hilang? Oke teman-teman, kita geser saja ini. Nah, ini SE 0/1/0. Oke, baik, SE 0/1/0. Ingat teman-teman ya, untuk port ini yang menghubungkan router Bali ke router Semarang SE 0/1/0. Kita masuk seperti biasa di sini ent SE 0/1/0. Masukkan IP nya. Jadi teman-teman, ini 30 yang ini teman-teman ya. Titik 1, jadi portnya ini IP nya. Inilah fungsi untuk kita menambahkan merek tadi teman-teman ya, atau please note tadi, biar mudah kita dalam memasukkan IP nya. Biasa no shutdown, exit. Nah, baik teman-teman, ini sudah selesai untuk router Bali. Boleh kita close. Ini untuk defaultnya teman-teman ya, nggak apa-apa, cukup sampai di sini. Nah, kemudian kita masuk ke router Semarang. Router Semarang ini ada 2 port, ada port yang menghubungkan ke router Bali, ini IP nya, dan ada juga untuk port yang menghubungkan ke router Palembang, ini IP nya teman-teman ya. Kita setting dulu ke router Bali, ini IP nya teman-teman, ingat ya. Seperti biasa, masuk CLI, kita no di sini, enak, jangan lupa konfigurasi terminal. Kita ubah dulu hostname nya ya, router Semarang. Oke. Nah, kita cek dulu portnya ini berapa, SE 0/1/1. Baik, ent SE 0/1/1. Masukkan IP nya, ini IP nya teman-teman ya, karena port menghubungkan ke sini 30.2 karena kelas A, jadi cukup sekali saja. Jangan lupa dimasuk agar kabelnya berubah seperti ini teman-teman ya. Kita exit sekali, kita lanjut setting ke router Palembang. Ini portnya kita cek teman-teman ya. Nah, ini lagi nih
ketutup teman-teman ya. Gimana ini cara lihatnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, SE 0/1/0 ya, karena ketutup, jadi kita caranya seperti ini, 0/1/0. Diingat teman-teman ya, 0/1/0. Kita masuk di sini int SE 0/1/0. Kemudian masukkan IP-nya, ini IP-nya teman-teman ya. Nah, ini IP-nya 40.40.40.2. IP 40.2. Oh ya, sorry, ini kelas A. Ini teman-teman, jangan lupa nge-shoot agar kabelnya berubah seperti ini ya. Sekali sudah selesai. Nah, gimana teman-teman? Saya harap teman-teman sampai sini paham ya. Jadi ini sudah terkoneksi, tinggal kita routing teman-teman ya, atau kita hubungkan biar bisa terkoneksi antar router. Ini biar semuanya terkoneksi teman-teman ya. Nah, gimana cara routingnya? Seperti biasa, kita mulai dari router Palembang saja ya. Ini sebenarnya custom. Sorry, ini sebenarnya custom teman-teman ya. Teman-teman mau pilih dari router mana saja boleh. Kita mulai dari router Palembang saja kayak tadi ya. Kita sini, terakhir baru sini. Kita router Palembang. Saya ingatkan lagi bahwa routing itu ada 3 buah yang harus kita masukkan. Yang pertama IP tujuan, itu ujungnya harus 0. Itu networknya teman-teman, jaringannya ya, IP tujuan. Kemudian ada subnet mask ya, biasanya kelas C yang dipakai. Dan ada juga yang namanya next hop atau IP yang dilalui teman-teman ya. Kita akan ngeping ke gedung B. Nah, tapi ke gedung B ini kita harus melalui router ini teman-teman. Berarti secara otomatis kita harus ngeping dulu ke IP yang di sini teman-teman. Itu 20 teman-teman ya. Nah, 20 kelasnya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke sini lagi ke CLI ya. Kita ketikkan komen atau perintahnya IP route, masukkan 20.20.20.0 teman-teman ya, karena tadi ujungnya harus 0. Kita ngeping ke sini dulu baru bisa ke sini nanti. Kita masukkan subnet masknya ya, biasanya kelas C, dan kita masukkan IP yang dilalui teman-teman ya. Ini IP-nya yang di sini teman-teman ya, ini 10.10.10.2 nya. Jadi tinggal kita masukkan di sini ya, 10.10.10.2. Enter, berhasil. Sekarang kita baru bisa ngeping ke gedung B teman-teman ya. Tapi biar dia bisa juga lewat ke jalur yang bawah ini, kita juga harus ngeping ke 30 ini teman-teman ya. Nah, loh kok kenapa nggak ngeping di sini? Karena ini kan sudah satu jalur, kelasnya saja sudah sama, ini 10, ini 40 juga kan. Nah, kita ngeping yang berbeda teman-teman. Ini sudah pasti terhubung ya, kalau kita ping ini sudah pasti terhubung. Nah, sukses kan. Nah, kita ngeping ke sini juga untuk bisa melalui jalur sini nanti. Jadi buka CLI sama IP route, masukkan IP tujuan 30.0, masukkan subnet masknya, itu gunakan kelas C ya biasanya, dan masukkan IP yang dilalui. Dia akan masuk ke sini, berarti IP yang dilalui ini teman-teman ya, 40.40.2. Aduh sorry, ini router Palembang teman-teman ya, 40.40.40.2. Ini kita masih di router Palembang teman-teman ya. Nah, ini berhasil. Nah, baru kita bisa ngeping ke gedung B. Nah, cara ngeping gedung B ya sama, masukkan juga IP di gedung B, 92.168.30 titik. Nah, ini harus diingat teman-teman, 0 ya, harus 0 ujungnya. Subnet mask titik 0 apa, dan yang dilalui kita bisa masukkan 10.10.2 ini ya. Kita dari sini dulu teman-teman ya, 10.10.10.2.
ini kita masukkan IP yang dilalui, masih sama teman-teman ya. Enter, berhasil. Kita juga masukkan yang dari sini, yang jalur ini ya. Jadi kita boleh tekan tombol panah atas ini, kita ganti untuk IP yang dilaluinya, kita melalui jalur ini teman-teman ya, 40.2. Nah, seperti ini teman-teman. Enter, berhasil. Nah, baik, untuk router Palembang saya kira kita cukupkan dulu. Kita lanjut ke router Jakarta. Nanti kita cek apakah ada error atau tidak. Router Jakarta juga sama teman-teman. Kita pilih kita mau ngeping ke gedung B dulu, gedung A, atau kita mau ngeping ke sini dulu teman-teman. Biar seandainya di sini nanti kita tambah switch, ini sudah bisa kita lalui. Oke, baik. Prosesnya harus config. Nah, seperti ini. Kita ke gedung A dulu. Masukkan IP route gedung A, ini tujuannya 192.20.0 yang dilalui itu 10.10.10.0. Saya percepat teman-teman ya. Teman-teman boleh tonton video sebelumnya kalau teman-teman pengen paham lagi. Nah, kemudian kita ke gedung B. Sama, masukkan ini juga, terus kita masukkan IP yang dilalui itu 20.2. kemudian kita ke sini ke 40 ini teman-teman ya, IP 40.255.0 melalui IP 10.10.10.1. kemudian kita ke sini juga teman-teman, ke 30 teman-teman, melalui IP 20.20. jadi ke sini tek, baru ke sini IP route 30.0 20.20.20.2. Nah, ini sudah selesai, kita balik close. Sekarang kita lanjut ke ini apa namanya, ke router Bali. Kita boleh kita ping ke ini dulu kayaknya teman-teman ya, ke yang 10 ini dulu agar bisa ke gedung B ya. Kita ke 10, nanti baru kita ke 40 juga. Jadi di sini IP route 10.10.10.0 melalui ini teman-teman ya, 20.255.20.20.1. kalau dia berhasil, dia tidak akan muncul pesan error. Kita ke kemana sini, 40 ya. Oke, 40 melalui 30 ini teman-teman ya. Dari sini ke sini 30.2. baru kita bisa ke gedung A. Baik, kita ke gedung A, IP route gedung A itu 192.168.20. ini melalui 20 ini teman-teman. Kita melalui sini dulu, baru melalui yang 30.2 ini teman-teman ya. 20 kita melalui yang atas dulu, baru melalui yang bawah, atau bisa dibalik juga, melalui yang bawah dulu baru yang atas, terserah teman-teman ya. Intinya kita setting untuk bisa dilalui oleh kedua IP ini teman-teman. Oke, tidak ada error, kita tekan tombol atas aja karena ini sama, masih ke gedung B, cuman kita melalui IP yang di bawahnya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Terakhir kita setting di router Semarang. Nah, router Semarang kita ke sini dulu, ke sini, baru ke sini dan ke sini, 4 kali routing teman-teman ya. Atau boleh kita ke gedung A dulu. Kita ke gedung A dulu, IP route, masukkan tujuannya gedung A, masukkan yang dilalui ini 40 ini teman-teman ya. Kemudian ke gedung B,
Kita lihat IP yang dilalui di gedung B ini teman-teman ya, 30.30.1 karena kita mau ke sini. Jadi ini yang lalu 30.30.1. Bentar, kita baru ngeping ke 20 ini. Kita melalui 30.1 nih teman-teman ya. IP route 20 melalui yang ini teman-teman, karena kan di sini jalurnya kan nggak masuk akal kalau kita ngeping di sini tapi melalui di sini kan berkeliling kan. Jadi melalui 30.1 berhasil. Kemudian kita ping juga, maksudnya kita routing juga yang 10 ini melalui di sini, berarti kan teman-teman ya jalurnya 10 titik 0 melalui 40.1. Nah ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah baik teman-teman, ini kayaknya sudah selesai. Tinggal kita cek kalau masih ada error baru kita routing lagi. Kita cek routingnya. Sekarang coba kita masukkan IP. Sekarang teman-teman masukkan IP di gedung A dan gedung B ya, ikuti saja IP nya di router ini. Oke, kita masuk ke desktop. Jangan lupa gateway nya teman-teman ya. Ini saya percepat teman-teman ya. Kemudian gedung B juga teman-teman, gedung B jangan lupa gateway nya sekali lagi. Oke, ini cepet. Kemudian ini jangan sampai salah teman-teman masuk IP nya ya, harus berurutan biar tidak terjadi overlaps. Ini 5. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita tes teman-teman ya, kita tes, kita cek apakah konfigurasi kita sudah berhasil. Kita kirim pesan ya dari sini misalnya, ini sudah sukses untuk lokal. Sekarang kita tes ke routernya. Oke, sudah terkoneksi. Coba kita ke router Jakarta. Oke, berhasil. Coba kita lebih jauh lagi ke router Bali misalnya. Oke, sukses juga. Kita ke gedung B nya langsung teman-teman. Jadi kita melewati beberapa router langsung ke gedung B, langsung ke PC nya. Oke, masih menginisialisasi. Coba lagi. Nah, ini sudah sukses teman-teman ya. Kita tes sebaliknya teman-teman ya. Coba dari gedung B ke router Jakarta. Sukses. Misalnya dari servernya ke router Palembang. Oke, sukses teman-teman ya. Berhasil konfigurasi kita. Dari sini ke router Semarang katanya. Sukses juga. Dan terakhir kita tes dari gedung B ini ke gedung A ya. Kalau tadi kan ke gedung A ke gedung B, ini kita tes sebaliknya. Oke, sukses teman-teman. Berarti konfigurasi routing statik kita sudah berhasil. Bagaimana teman-teman ya? Saya harap teman-teman paham untuk konfigurasinya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke teman-temannya agar menjadi amal jariah. Saya Irfansyah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.